Pernah nggak sih Anda penasaran sama sholat tambahan yang dikerjakan beberapa orang sebelum atau sesudah sholat fardu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas soal amalan istimewa yang namanya sholat rawatib ini. Yuk, kita mulai. Coba deh bayangin suasana di masjid. Azan baru aja selesai, terus sebelum iqomah, atau mungkin malah setelah sholat jamaah bubar, Anda lihat ada beberapa orang yang berdiri lagi buat sholat. Kira-kira apa ya yang lagi mereka kerjakan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kita akan bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya sholat tambahan ini, kapan dan gimana cara melakukannya, dan yang paling penting, kenapa amalan ini dianggap begitu istimewa. Oke, pertama-tama mari kita kenalan dulu sama namanya dan kita pahami definisi dasarnya. Biar nggak bingung lagi. Jadi, amalan ini disebut sholat rawatib. Gampangnya gini, ada dua kata kunci di sini. Sunnah, yang artinya ini sukarela, nggak wajib. Terus rawatib, yang artinya rutin atau mengiringi. Jadi, sholat rawatib itu ya sholat sunnah yang rutin kita kerjakan untuk mengiringi sholat fardu. Oke, kita udah tahu apanya. Sekarang kita masuk ke bagian kapan dan bagaimana. Soalnya waktu pengerjaannya ini spesifik banget. Yuk kita lihat detailnya. Waktunya itu dibagi jadi dua kategori simple. Qobliyah, yang diambil dari kata qobl, artinya sebelum sholat fardu, dan ba'diyah, dari kata ba'd, yang artinya sesudah sholat fardu. Gampang kan ngingetnya? Cuma sebelum dan sesudah. Kita mulai dari yang qobliyah ya, yang sebelum sholat fardu. Seperti yang bisa kita lihat, ternyata ada anjurannya sebelum kelima waktu sholat. Jumlah rakaatnya beda-beda. Ada yang 2 rakaat sebelum subuh, maghrib, dan isya. Ada juga yang bisa sampai 4 rakaat sebelum zuhur dan asar. Sekarang kita pindah ke yang ba'diyah, atau yang sesudah sholat fardu. Nah ternyata nggak semua sholat fardu itu ada rawatib ba'diyahnya. Yang dianjurkan itu cuma 3. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi poin pentingnya ada di 3 waktu ini. Oke, detail teknisnya kita udah pegang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kenapa kita dianjurkan melakukan ini? Emangnya apa sih manfaat yang bisa kita rasain langsung di kehidupan kita sehari-hari? Manfaatnya tuh ternyata praktis banget loh. Sholat rawatib ini bisa ngebentuk disiplin. Jadi kayak pemanasan biar mental kita lebih siap pas sholat wajib. Bahkan gerakannya juga bagus buat kesehatan fisik. Dan ujung-ujungnya, semua ini ngebawa kita ke satu hal yang kita semua cari. Ketenangan jiwa. Tapi manfaatnya nggak berhenti di dunia aja. Justru ada ganjaran yang jauh lebih besar yang menanti kita di akhirat. Yuk, kita lihat gimana amalan yang kelihatannya simpel ini punya dampak yang abadi. Nah, ini konsep yang keren banget. Ibadah wajib kita kan kadang nggak selalu sempurna ya. Mungkin kita lagi kurang fokus atau ada kesalahan kecil. Nah, sholat rawatib ini fungsinya kayak penambal atau pelengkap yang menyempurnakan kekurangan-kekurangan itu di hadapan Tuhan. Dan coba deh dengerin janji yang luar biasa ini. Cuma dengan konsisten menjaga 12 rakaat sunnah dalam sehari, ganjarannya adalah sebuah rumah di surga. Wow, sebuah investasi abadi untuk amalan yang sebenarnya nggak butuh waktu lama kan? Bahkan, ada janji yang lebih spesifik lagi. Cuma dengan menjaga 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, ganjarannya adalah perlindungan dari api neraka. Ini nunjukin betapa besarnya nilai sebuah amalan sukarela di sisi Tuhan. Jadi setelah kita lihat semua ini, apa ya yang bisa kita bawa pulang? Pesannya sebenarnya sangat jelas dan kuat banget. Pada akhirnya, sholat rawatib ini ngajarin kita sebuah prinsip hidup yang universal, bahwa tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan dengan rutin dan tulus itu punya kekuatan buat menambal kekurangan kita, ningkatin kualitas hidup kita di dunia, dan yang terpenting, membangun sesuatu yang abadi untuk masa depan kita nanti. Ini bukan cuma soal sholat, tapi tentang kekuatan dari sebuah kebiasaan baik.